Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama beribadah di hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Kita mau bersatu, bersekutu bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar sabdanya hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Meskipun kondisi belum kembali seperti sedia kala, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau hari ini secara pribadi. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan hari ini. Kau persiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami dapat berfokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mau ungkapkan pujian kita. Kita mau nyanyikan. There's a song that's rising up now forever in my heart. Hallelujah, hallelujah. Everything that you have made, let it rise to bring you praise. Hallelujah, hallelujah. The anthem of my heart, Jesus, for all you are. I sing a new song, I sing a new song. No matter what may come, your name is still above. I sing a new song, I sing a new song. All the heavens and the earth join the colors of your praise. Hallelujah, hallelujah. Lord, from age to age the same, for your glory never fades. Hallelujah, hallelujah. The anthem of my heart, Jesus, for all you are. I sing a new song, I sing a new song. No matter what may come, your name is still above. I sing a new song, I sing a new song. Forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
this song together. The anthem of my heart, Jesus, for all you are. I sing a new song, I sing a new song. No matter what may come, your name is still above. I sing a new song, I sing a new song. The anthem of my heart, Jesus, for all you are. I sing a new song, I sing a new song. No matter what may come, your name is still above. Sing a new song, sing a new song. Now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord. Tema hari ini bukan kelompok sosial. Tema ini mengingatkan saya tentang komunitas, terutama komunitas di gereja, dimana seringkali komunitas di gereja lebih kayak kelompok sosial, temen nongkrong, mungkin yang udah temen dari sekolah minggu, jadi ke gereja ya dalam hal ketemu temen, dan komunitasnya jadi benar-benar pure kelompok sosial. Paling gampang ngeliatnya mereka tuh ada kalau pas lagi seneng-seneng aja, pas lagi happy, tapi gak bener-bener mengenal teman-teman dalam komunitasnya itu. Padahal kalau kita mau belajar dari jemaat mula-mula, di Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, bukan berdiri sendiri-sendiri. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bukan sekedar kalian harus jual semua barang kalian terus dikasih ke teman ya. Tapi ini bicara tentang satu sama lain saling memperhatikan, dan mereka tahu kondisi semua teman di dalam komunitasnya. Saling mau membantu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka datang, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Jadi ada komunikasi yang terjalin secara rutin. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Karena emang makan itu pemersatu bangsa ya. Jadi untuk bisa mengenal lebih terbuka, ngobrolnya lebih enak, mereka makan bareng sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi setelah melakukan semuanya itu, orang lain bisa ngelihat, oh ini komunitas benar-benar komunitas yang baik, komunitas yang saling menguatkan, saling menumbuhkan. Dan mereka disukai semua orang loh, bukan cuma anggota komunitasnya aja. Jadi bukan cuma jadi kelompok sosial yang kumpul-kumpul, sosialita, makan-makan, foto. Kalau temannya datang bukan disapa, tapi di story. Orang datang, tunggu.
story dulu. Lama gak ketemu, kemana aja. Terus habis itu selesai, pegang HP semua terus. Udah gak ada lagi keinginan untuk saling mengenal satu sama lain. So di Res Youth kita ada Friend, sebuah komunitas cell group di mana kita mau belajar untuk tertanam di Res Youth. Belajar mengaplikasikan firman yang didengar setiap minggu dan jadi komunitas untuk bertumbuh bersama, saling menguatkan satu sama lain agar kita dapat mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin komunitas yang ada di Res Youth. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Kami datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan Tuhan. Apabila mungkin selama ini kami datang ke gereja hanya untuk ketemu teman-teman, hanya untuk mencari teman baru atau bahkan mencari pacar di gereja dan tidak memfokuskan pada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mau Engkau bentuk, tidak hanya sebagai individu yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau, tetapi menjadi sebuah komunitas yang berpusat padamu Tuhan. Sebagai komunitas yang bertumbuh, saling menguatkan, dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami melakukan semuanya itu, apabila kami berfokus pada Engkau dan membiarkan Roh Kudus memimpin komunitas ini, kami percaya Engkau akan menambahkan jumlah mereka yang dapat bersama-sama bertumbuh bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menaikkan satu pujian. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Karena kasih-Mu
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus ayat yang pertama, pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman-Nya, karena apapun musim kehidupan kita, dalam kondisi apapun kita boleh percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang selalu menuntun kita, menyertai kita, karena Dia berkuasa. Lagu ini bersama-sama. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita pada Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku
jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang memampukan kami semua boleh berada di tempat ini, atau bahkan berada di tempat rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami ketika kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu juga terus bekerja di dalam hati kami, sehingga ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami, Engkau menuntun kami untuk kami boleh dan dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan tidak terhalang oleh keterbatasan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Saudara, kita akan bersama-sama mengumuli sebuah tema bukan kelompok sosial, bukan kelompok sosial. Saya sengaja mengambilnya dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Saudara, manusia itu memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Kalau saudara tidak yakin, saudara mulai dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai lansia, kita ini punya kelompok. Maka saudara, zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang mulai mengadakan reuni, ya. Ada reuni SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Saya punya kelompok SD ada, bahkan ada 2 begitu ya. Saya tidak tahu kelompok kenapa kok ada 2 padahal SD-nya cuma 1 begitu ya. Tapi karena SD itu kan panjang, saudara ya, jadi mungkin dibagi-bagi. SD-nya ada 2, SMP 1, SMA saya juga punya, lalu setelah masuk perguruan tinggi juga punya. Kalau saudara perhatikan, mulai dari kecil sampai tua ada kelompoknya semua. Dan saudara, saya ingin katakan hal-hal kelompok-kelompok ini ada baiknya, memang ada baiknya saudara. Salah satunya adalah membuat seseorang bisa ingin bertemu satu dengan yang lain, itu berarti menambah semangat dia hidup. Artinya umurnya bisa lebih panjang, saudara. Tetapi yang celakanya, saudara, kalau sudah memasuki masa-masa lansia dan dia mulai menghitung temannya, teman si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal, teman-temanku kok sudah meninggal semua ya, tinggal aku yang belum meninggal, kapan aku meninggal? Lah, dia pasti akan segera meninggal, saudara. Karena dia terlalu berharap untuk meninggal. Nah, saudara, ada orang yang juga bisa berkumpul itu karena hobinya, saudara. Saudara perhatikan kalau ibu-ibu masak, saudara ya, kumpul dengan ibu-ibu yang masak, saudara, sudah ceritanya panjangnya luar biasa, saudara. Mulai dari pasarnya, nawarnya, mulai dari makanan, kurang apa, pokoknya mereka bisa cerita panjang. Bapak-bapak kalau kumpul, cerita-cerita otomotif,
Bapak-bapak kalau kumpul cerita-cerita alat-alat pertukangan, bapak-bapak kalau kumpul cerita-cerita komputer, anak-anak muda kalau berbicara sosial media, begitu ramainya dan semua orang sangat menikmati kelompok-kelompok yang ada di tempat itu. Lalu saudara, kita memperhatikan di Korintus, itu ada kelompok-kelompok juga yang terjadi. Kelompok itu saudara terbentuk karena ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama saudara, kelompok di Korintus itu terbentuk karena adanya tokoh. Ya, mulailah dimunculkan tokoh Paulus. Kenapa kok Paulus? Karena Paulus itu terkenal dengan penginjilannya. Jadi mereka-mereka yang senang dengan Paulus itu karena mereka-mereka yang sangat antusias dengan penginjilan. Jadi hidup ini adalah hidup yang terus memikirkan bagaimana penginjilan itu harus terjadi. Lalu ada kelompok yang menamakan diri Apolos, tokohnya Apolos. Apolos itu siapa? Apolos itu adalah orang yang suka berkhotbah. Kalau dia berkhotbah itu menarik sekali begitu ya. Maka kumpullah orang-orang yang senang mendengarkan khotbah, mungkin juga ditambah dengan PA, semacam PA begitu ya. Orang-orang yang suka untuk mengumuli kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu muncul Kefas, kelompok Kefas. Kefas itu dikenal sebagai pendiri gereja. Nah saudara perhatikan kelompok-kelompok yang ada, Paulus, Apolos, dan Kefas, ada yang tidak terima. Saudara. Dia pakai nama kelompok Kristus. Nah kalau sudah kelompok Kristus, musuhnya siapa? Saudara? Tidak ada. Saudara. Sudah mentok itu menurut saya. Saudara. Tapi itu dimunculkan, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama itu, dimunculkan saudara. Nah saudara itu adalah kelompok-kelompok berdasarkan tokoh-tokohnya. Dan itu akan mewarnai dunia kekristenan, itu juga akan mewarnai dunia kita. Akan muncul banyak kelompok-kelompok berdasarkan tokoh-tokoh tertentu. Pasti muncul. Apalagi secara umum kita bisa melihat itu. Nah saudara, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, itu mulai muncul kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka itu memiliki karunia-karunia roh yang luar biasa. Orang-orang yang bisa berkata-kata dengan hikmat kumpul dengan orang-orang yang berkata-kata dengan hikmat. Orang-orang yang berkata-kata dengan pengetahuan kumpul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Orang-orang yang bisa membuat mujizat kumpul dengan orang yang bisa membuat mujizat. Bernubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Mereka kumpul semua sudah sendiri-sendiri. Yang celakanya saudara, Paulus katakan, bahwa mereka ini adalah manusia duniawi. Saudara bisa bayangkan orang yang berkumpul di gereja membentuk kelompok-kelompok, tetapi Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah manusia duniawi. Kenapa manusia duniawi, saudara? Karena disitulah muncul kepentingan-kepentingan pribadi itu semakin hari semakin besar. Menganggap kelompoknya itu adalah kelompok yang eksklusif, kelompok yang khusus, dan mereka menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang hebat, orang lain kalah. Baik itu tokoh, baik itu karunia roh, mereka menganggap bahwa mereka yang paling hebat, sedangkan yang lain tidak. Lalu mulailah mereka memikirkan bagaimana mereka menjadi kelompok yang luar biasa. Karena toh tidak ada kelompok yang bisa melebihi mereka. Oleh sebab itu saudara, muncul iri hati, lalu muncul perselisihan, menganggap diri hebat, menganggap hidup mereka itu sombongnya luar biasa. Itu terjadi, maka Paulus mengkritik mereka, bahwa mereka yang ada di gereja Korintus itu adalah orang-orang yang masih berpikir secara duniawi. Saudara bisa bayangkan, kalau Paulus dibanggakan, mestinya saya berpikir, andai kata saya Paulus, lalu ada orang yang senang dengan saya, lalu tanda kutip mengagung-agungkan saya, betapa saya ini senang, saudara ya. Tetapi Paulus tidak.
Paulus justru mengingatkan kepada mereka, kalau sampai ngomong aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, kamu ini manusia-manusia duniawi. Wah, saya ketika merenungkan bagian ini luar biasa tajamnya Rasul Paulus. Bahkan saudara, kalau saudara teliti di dalam 1 Korintus pasal yang bagian yang 1 Korintus yang pertama ini saudara ya. Saudara akan melihat nanti di pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, pasal yang ke-7. Ternyata mereka yang dikatakan orang-orang yang rohani hidup di dalam percabulan. Kenapa hidup dalam percabulan saudara? Karena pikirannya adalah pikiran-pikiran duniawi. Sekalipun mereka punya karunia-karunia roh, tapi mereka pikirannya masih pikiran duniawi. Bahkan hidup mereka tidak segan-segannya berselisih. Gegeran sama temannya sendiri, mencari penghakiman dari orang luar yang tidak beriman. Bahkan mereka dikatakan menjadi batu sandungan. Saudara, betapa mengerikan kalau dikatakan sudah jadi batu sandungan, itu berarti seluruh hidupnya tidak dapat menjadi teladan di dalam imannya dan di dalam apa yang ia lakukan dan kerjakan. Lalu apa yang dikatakan dan dinasehatkan? Supaya kita jangan menjadi kelompok-kelompok sosial. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya berkumpul, sekedar berkumpul, dan malah dalam kumpulan itu menyebabkan banyak sekali dosa-dosa yang terjadi. Saudara perhatikan gegerannya orang-orang zaman sekarang ini rata-rata saudara setelah kumpul dengan teman-teman SMP-nya, SD-nya, SMA-nya, itu, oh ya dulu kamu pacarku ya sekarang gimana kamu keadaannya? Yuk pacaran lagi. Orang sudah punya keluarga tapi pikirannya bisa kayak begitu. Saudara. Kenapa? Karena pemikiran mereka adalah pemikiran-pemikiran duniawi saja. Maka Paulus menginginkan kepada saudara dan saya bagaimana kita menjadi manusia yang rohani. Orang-orang yang berkumpul bukan sekedar berkumpul tetapi memikirkan bagaimana kehidupan kerohanian itu maju. Yang pertama sudah dikatakan pelayan-pelayan Tuhan yang membawa orang-orang percaya. Jadi saudara, kesadaran kita yang pertama ketika kita berada di kelompok, dimanapun kelompok itu berada, saudara yakinkan kepada diri saudara bahwa saudara adalah pelayan-pelayan yang membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau saudara datang berpikir untuk membawa orang dekat kepada Tuhan, pasti saudara takut untuk berbuat dosa. Yang kedua saudara, dikatakan ayat yang ke-7. Sadar bahwa Tuhan itu bekerja melalui kita. Tadi yang pertama saya katakan pelayan-pelayan Tuhan, tapi yang kedua saudara, kesadaran bahwa Tuhan itu memakai saudara dan saya. Tuhan itu tidak membiarkan begitu saja, tapi Tuhan mau memakai saudara dan saya. Artinya saudara, kita ini jadi alatnya Tuhan. Bukan sekedar hadir, bukan sekedar menikmati kongko-kongko, minum-minum, tapi kita memikirkan bagaimana orang itu didekatkan kepada Tuhan karena saya alatnya Tuhan. Saudara, saya punya, ya tapi tidak dibentuk begitu saudara ya. Kalau saya jemput anak, saya datangnya agak pagian sedikit begitu. Di situ ada warung kopi, sekarang berarti saya tidak boleh ke sana begitu ya. Lalu saya duduk di sana, di situ ada perkumpulan main catur tuh. Kalau di sana ada saya, saudara, mereka yang biasanya ngomong kotor-kotor semua langsung berhenti karena Pak Pendeta datang. Jadi mereka berhenti, Pak Pendetanya datang, tidak boleh ngomong kotor-kotor. Ya. Jadi mereka tahu bahwa saya pendeta, mereka langsung ngerem kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek itu tidak. Puji Tuhan, saya bisa ngerem mereka begitu ya, kehadiran saya bisa ngerem, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita kesadaran bahwa pelayan-pelayan Tuhan itu sama di hadapan Tuhan dan Tuhan yang memberikan upah kepadanya.
Maka jangan kita iri dengan kelompok-kelompok yang lain, maka kita jangan iri dengan orang-orang yang berkembang, maka kita jangan iri orang-orang yang bisa menggunakan karunia rohnya, tetapi kita sadar kalau Tuhan itu memakai kita, maka Tuhan juga akan memberikan upah, karena setiap orang akan dinilai oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sadar bahwa Tuhan itu memakai kita sebagai kawan sekerja Allah. Saudara, kata-kata ini luar biasa sekali, kawan sekerja Allah. Artinya saudara, Tuhan itu ingin terus-menerus dilibatkan di dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita berada di kelompok itu, di kelompok apapun juga, sadarlah dan yakinkanlah diri saudara bahwa kita ini kawan sekerja Allah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah ingin kerjakan melalui saudara dan saya di kelompok di mana kita berada. Bukan untuk mau menonjolkan kehebatan kita, bukan mau menonjolkan kekayaan kita, bukan mau menunjukkan siapa diri kita, siapa koneksi kita, tidak. Tetapi kita sadar kawan sekerja Allah. Dan yang menarik saudara, yang kelima begini dikatakan, kamu ini ladang Allah, bangunan Allah. Saya membayangkan begini, saudara, bangunan itu tidak mungkin bisa menggunakan hanya satu bata saja, atau mungkin semen yang sedikit saja, tidak. Bangunan itu selalu disusun rapi, banyak elemen-elemen yang ada di dalamnya. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini ladangnya Allah, dan kita ini adalah bangunan Allah. Bangunan Allah itu berarti saudara dan saya sadar, di kelompok di mana saudara dan saya berada, ingat kita ini bangunan Allah. Bangunan Allah itu artinya orang begitu melihat langsung tahu, ini yang menciptakan mesti luar biasa. Ini Allah luar biasa. Ya. Kalau saudara lihat bangunan-bangunan yang gedung-gedung yang luar biasa tingginya, saudara selalu akan berpikir, siapa ini insinyurnya? Siapa ini yang punya ide? Siapa ini yang membangun? Kerangkanya kok bisa kayak begini panjangnya begitu ya. Jadi ketika kita berpikir itu kita selalu melihat manusia begitu kan ya. Kita akan selalu melihat manusia dan manusia. Tetapi ketika saudara dan saya melihat bangunan Allah, ketika saudara dan melihat orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Orang lain akan melihat, oh itu orang baik, oh itu orang benar, oh itu orang yang ngenah, oh itu orang yang betul-betul bisa dipercayai. Saya ingat saudara ketika saya waktu pertama kali bekerja begitu ya, entah berapa banyak saya melamar tapi ada yang dipanggil, ada yang tidak. Tetapi ketika saya masuk di teman saya sendiri, bapaknya adalah, anaknya adalah teman saya kerja melamar di bapaknya begitu ya. Jaminannya, anaknya bilang begini, Pak, tak jamin, nanti kalau uangnya digelapkan bagaimana? Uang jajanku dipotong. Dan anaknya yakin bahwa saya yang masuk tidak akan mungkin untuk mencuri, padahal dia belum tahu kalau saya misalnya mencuri, begitu kan ya. Tapi dia yakin. Kenapa saudara? Karena dia lihat dari dulu saya di gereja, terus aktif di gereja, dan reputasinya ya lumayan lah, uang tidak akan pernah hilang karena saya jarang pegang atau jarang jadi bendahara begitu kan ya. Dan saya bisa diterima dengan baik. Orang yang tahu bahwa ini adalah bangunan Allah, orang itu akan melihat, begitu kumpul dengan kita, begitu berada bersama-sama dengan kita, kita akan tahu ini orang pasti memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah ketika kita merenungkan dimanapun kita berada, di kelompok-kelompok apapun saudara berada. Dan saudara mungkin bisa menciptakan atau membuat kelompok-kelompok lain, tidak masalah. Tetapi yang paling penting, Tuhan bisa melihat, oh ini bangunan Allah yang sedang mewartakan Allah hadir di dalam kehidupan kelompoknya. Saudara, kalau sampai ada banyak kelompok-kelompok yang bisa
membuat orang lain bisa mengerti itu adalah bangunan Allah, karya Allah hidup di dalamnya. Saya kira itu akan menjadi kelompok-kelompok rohani yang luar biasa. Biarlah sungguh saudara dan saya, bukan sekedar kita menjadi kelompok sosial yang ada, tetapi kita akan menjadi kelompok-kelompok rohani yang terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat teduh. Puji nama Tuhan. Bolehlah kita belajar untuk pikiran kita nggak lagi hanya berfokus pada hal duniawi dan boleh berfokus pada Tuhan untuk membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dan nggak jadi orang yang hanya fokus ikut kelompok mana, tapi melihat Tuhan yang memimpin. Mari kita minta pada Tuhan untuk membentuk kita menjadi bejananya yang indah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan bersama-sama. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepas, Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku,
dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita satukan hati kita bersatu untuk doa firman. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh diingatkan bagaimana seharusnya kami berada ketika kami berada di kelompok kami masing-masing. Entah apapun kelompok itu Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menjadi sebuah kelompok sosial saja yang saling berinteraksi satu dengan yang lain tetapi tidak mempengaruhi atau tidak membawa nama Tuhan atau bahkan tidak membawa kehidupan kerohanian kami. Bahkan ada dari antara mereka akhirnya jatuh di dalam dosa karena mereka tidak sadar kalau mereka seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan kami semua untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami pribadi demi pribadi, di dalam pekerjaan kami, di dalam perkuliahan kami, atau bahkan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita lanjutkan dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh mengingatkan kepada kami ketika kami berada dimanapun juga. Untuk kami senantiasa menyadari bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan itu menghendaki kami menjadi bangunan Allah. Karena kami telah diangkat sebagai kawan sekerja Allah. Engkau menghargai apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, dan Engkau memberikan upah tersendiri bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami sungguh boleh menjadi manusia-manusia yang rohani. Kami benar-benar sadar bahwa apa yang kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan,
semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami ingin Tuhan, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Banyak orang akan menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu. Untuk mereka boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jagai kami semua pemuda-pemudi di tempat ini. Mereka-mereka yang saat ini hadir, saat ini boleh mengikuti secara online. Mari Tuhan Kau yang boleh memakai mereka. Selagi mereka masih muda, selagi mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah sungguh kami boleh melihat pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan. Pemuda-pemuda yang memuliakan nama Tuhan. Pemuda-pemuda yang memikirkan bagaimana Tuhan itu hidup di dalam kehidupannya. Boleh muncul pada zaman ini. Dan kami tahu Tuhan, itu akan terus memperbaharui bangsa kami. Menjadi bangsa yang semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk masa-masa di mana kami mengalami masa-masa yang sulit ini, pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan dan kondisi kami. Bahkan Engkau mengerti bangsa kami, bahkan Engkau mengerti kota kami, kota Surabaya. Tuhan, kami tahu ada banyak sekali orang-orang yang saat ini sedang menderita penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu kami berdoa Tuhan. Orang yang menderita biarlah Engkau sendiri yang akan memulihkan. Engkau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka, supaya dengan tubuh yang sehat mereka boleh kembali bekerja dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat secara umum, biarlah kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik. Waktu kami ketika kami bekerja kami gunakan dengan baik. Tetapi biarlah kami juga boleh menjaga diri kami dengan baik, sehingga kami mencegah terjadinya penularan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan pribadi kami, baik yang kuliah, baik yang bekerja, atau bahkan yang rumah tangga. Mari Tuhan Kau sertai dimanapun kami berada, dimanapun kami ambil peran. Mari Tuhan Kau yang boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening dan QR Code yang akan tampil. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyikan tabur waktu pagi. Waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk
masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali hadir di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami hadir membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini yang terbaik dari kami dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang mengerjakan persembahan ini Tuhan, yang mengelola persembahan ini, biar dapat dikelola dengan baik dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita mau ingat terus bahwa sekaranglah waktunya bagi kita anak muda untuk melakukan perubahan, gak hanya menjadi kelompok sosial tapi benar-benar jadi kelompok komunitas anak muda yang menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita. This is our time. We're now making loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. This is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Oh, 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 this will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. Mari kita akan mengakhiri bersama-sama kebaktian ini dan kita teruskan di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam ibadah kita hari lepas hari.
Dan biarlah sungguh melalui semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, memampukan saudara semua berada di kelompok manapun juga untuk boleh menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. You